Di video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk agar tabel lampot jambu air citra jumbo, ya, ini ukurannya gede, itu bisa berbuah secara rutin, ya. Karena sekarang ini musim hujan, maka yang harus dilakukan adalah menghilangkan tunas air pada batang yang akan digunakan untuk pembuahannya. Seperti ini misalnya, ini tunas air yang muncul-muncul ini harus dibuang semuanya. Kalau yang di ujung tidak usah dulu, jadi fokus di bagian batang yang akan dijadikan tempat pembuahan. Ini wajib dilakukan rutinnya. Seperti ini, kita dipotes saja seperti ini, dipotes seperti ini. Kalau tidak dipotes seperti ini, maka nutrisinya akan habis. So, inilah resiko dari musim hujan, ya, dimana dia terkena hujan terus-menerus sehingga tunas-tunas baru itu muncul. Padahal untuk jambu air itu umumnya ya, untuk bisa memunculkan buah itu harus menggunakan stres air. Nah, di musim hujan itu sangat sulit untuk dilakukan stres air, karena airnya akan terus-menerus mengenai media tanam, ya. Kecuali kalau kita taruh yang ada penutup di bagian atasnya. Nah, tapi nanti juga kesulitan untuk mendapatkan sinar matahari, di mana buat tabel lampot kebutuhan akan sinar matahari itu sangat mutlak, ya. Karena kalau terlalu sedikit sinar matahari sulit untuk berbuah. Nah, karena ini jambu air yang memang sudah rutin berbuah dengan teknik stres air, ya, makanya ini kita hilangkan untuk pertama tidak membentuk cabang pembuahan yang baru, ya. Kalau terlalu banyak cabang itu tidak bagus untuk pembuahan, karena buahnya akan dempet-dempet seperti itu. Dan lagi biasanya cabang pembuahan itu akan lebih bagus kalau sudah cukup tua, ya. Seperti ini kan sudah cukup tua seperti ini. Nah, kalau baru berumur 2 bulan atau 3 bulan, besok sudah berhenti, ya, masuk ke musim panas, itu cabang pembuahannya kurang bagus. Jadi akan lebih baik cabang pembuahannya itu untuk cabang yang umurnya sudah 1 tahun, karena dia lebih kuat dan bisa menahan buah yang cukup banyak, ya. Saya kemarin bilang ada yang, wah, ini kok tidak pernah berbuah. Bukan tidak pernah berbuah, karena memang pas bertanya di musim hujan, ya tidak buah kalau musim hujan, karena tidak bisa di stres air. Banyak yang bilang pakai fosfat, pupuk dengan fosfat tinggi gitu kan. Tapi pupuk dengan fosfat tinggi juga tidak efektif pada jambu air seperti ini. Saya melihatnya lebih efektif menggunakan stres air, ya, untuk bisa memunculkan buah itu. Ya, pupuk itu cuma sekedar untuk bisa membuat dia tuh lebih sehat itu, ya. Tapi bukan berarti dia akan memicu buah untuk jambu air, ya. Jadi jangan samakan dengan semua tanaman. Kalau misalnya jambu klutuk, model-model jambu kristal itu, ya, dipupuk, ya, bisa muncul buah kalau dipupuk, karena dia tidak perlu stres air kalau jambu kristal itu. Kalau misalnya tanaman seperti anggur yang bisa berbuahnya dengan teknik pemangkasan ataupun dengan penambahan pupuk fosfat, ya, yang tinggi. Nah, tapi untuk jambu air ini pupuk standar saja banyak kan, malah lebih bagus kalau pupuknya pupuk organik, ya, pupuk
pandang itu. Yang terpenting adalah tadi sinar matahari dan stres air itu. Ini pengalaman saya di menanam ini apa namanya, jambu air citra jumbo ini. Mungkin beberapa ahli tanaman yang sudah berpengalaman berpikir ya mereka bisa membuahkan tanpa stres air. Tapi saya sendiri pada kenyataannya tidak bisa gitu. Ya, realitanya seperti itu. Karena banyak kan para hobis itu bukanlah ahli, tapi karena suka menanam. Oke. Ini sudah cukup untuk dibersihkan ininya. Proses airnya. Yang ujung-ujungnya saya biarkan saja. Nanti kalau pas sudah musim hujan berhenti baru bisa kita seleksi lagi. Yang paling penting ini cabang-cabang pembuahan ini harus bersih dari tunas air. Demikian saja, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.